Ini alat senjata yang dikasih Amerika kepada Israel, ya. Jadi Iron Dome itu cara kerjanya adalah kalau ada satu benda asing masuk ke udara, ya, negara haram Zionis Israel ini, itu langsung Iron Dome itu meluncurkan roket untuk menangkalnya, Pak, di atas di udara, sehingga dia tidak jatuh dan melukai atau membunuh, ya, warga di bawah di darat, begitu. Ngerti, Pak, ya? Jadi dia canggih sekali gitu alatnya. Nah, bagaimana mengatasi Iron Dome ini? Ada dua teori. Teori yang pertama saya nggak terlalu yakin. Teori pertama mengatakan kenapa kok Hamas bisa mengalahkan atau mengatasi Iron Dome? Karena Iron Dome itu pakai Microsoft, sedangkan mereka pakai Xiaomi, katanya gitu, ya kan? Ini agak berbau bercanda nih, ya kan? Tapi Allahu alam, ya kan? Saya nggak tahu. Karena ada YouTube-nya khusus membahas ini yang mengkaitkannya dengan dua sistem sistem komputerisasi yang berbeda, ya, wallahu alam. Tapi yang saya dengar kalau dari lapangan, sebenarnya apa yang mereka fahami dari Iron Dome ini adalah Iron Dome ini sekalipun dia canggih, dia akan menembakkan roket begitu ada roket asing masuk, ya kan? Tapi biar bagaimanapun ada titik di mana mereka istilahnya harus di refill, gitu. Jadi katakanlah misalnya satu Iron Dome itu bisa meluncurkan sampai 50 roket, gitu, Pak, ya. Nah, setelah roket ke-50 itu mesti berhenti dulu untuk refill, gitu. Nah, jadi Hamas ini sudah mempelajari. Maka mereka luncurkan 50 roket pertama itu yang roket ecek-ecek lah, gitu, yang murah meriah, gitu. Ya kan, tapi cukup untuk bisa menarik perhatian Iron Dome itu untuk berangkat, ya kan, melepaskan roket. Nah, setelah 50 itu, ya kan, baru mereka kirim roket-roket yang serius, gitu, ya. Nah, ini yang membuat kenapa di hari pertama tanggal 7 Oktober, ya, itu Perdana Menteri Netanyahu ini sampai mengeluarkan pernyataan bahwa serangan mendadak ini setara dengan serangan mendadak 50 tahun yang lalu. Ya, tahun 1973 pernah terjadi perang Arab Israel yang diawali dengan serangan Arab, yaitu dua negara selatan Mesir dan utara Suriah. Jadi angkatan bersenjata dua negara Arab itu menyerang mendadak, ya kan, pada tanggal 6 Oktober 1973. Selisihnya cuma sehari, ya. Ini tanggal 7, waktu itu tanggal 6. Jadi bayangkan, ya, sebenarnya ucapan ini adalah pengakuan bahwa serangan ini bukan serangan main-main, kan? Ini pengakuan. Dan tentunya mereka tidak mau mengabarkan tentang matinya sekian banyak pasukan elit mereka. Nggak dikabarkan itu. Kan sampai hari ini angkanya seolah-olah nggak berubah, gitu loh, bahwa Israel itu mati 1.400 orang, gitu, ya kan? Nggak berubah tuh angka, udah kayak angka keramat aja, gitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, padahal di hari pertama itu hampir seluruh 4.000 pasukan elit itu mati semua, kecuali yang ditawan, begitu. Ini luar biasa, ya. Nah, terus kemudian Israel langsung merengek-rengek, kan, manggil emaknya, manggil bapaknya, kan, manggil Inggris, manggil Amerika, gitu. Dan Joe Biden langsung tampil di di podium nasional mengeluarkan pernyataan, we stand with Israel 100%. Kita 100% bersama Israel. Kita akan kirim kapal induk kita kirim personil-personil tentara kita, persenjataan kita untuk membantu Israel, ya kan? Dan yang memalukan adalah dia ngomong begitu hari ini, ya kan, beberapa hari berikutnya kota-kota di Amerika ramai dengan demonstrasi pro Palestina, ya kan? Dan ini belum pernah, Pak, terjadi seperti ini. Ini belum pernah, baru kali ini. Ya, kali ini banyak negara-negara barat mengadakan demo-demo yang ternyata pro Palestina. Dan itu bukan hanya kaum muslimin, ya kan, tetapi orang-orang di luar Islam pun ikut serta di dalam demo-demo tersebut. Nah, jadi artinya apa? Janji-janji Allah langsung mulai kelihatan, gitu loh. Ya, bahwa pertama Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan kalian. Mungkin Anda lihat video-video bagaimana setelah pasukan elit yang ngerti Gaza sudah mati semua, kan IDF sisanya, ya kan, tentara-tentara Israel sisanya itu model mereka-mereka yang suka nangkepin anak kecil, ya kan, ngelukain wanita lansia, ya kan, meriksa pelajar SMA, gitu, ya kan, yang kayak gitu-gitu, Pak. Ya, bagaimana mereka mau dikirim ke Gaza? Ya kan, nggak mungkin. Karena mereka tahu di Gaza itu yang ada mujahidin. Kalau di tepi barat yang ada ya susah, gitu, ya kan. Rakyat sipil yang tidak dipersenjatai dan tidak memiliki semangat perlawanan seperti Hamas dan juga jihad Islam yang ada di Gaza itu, ya kan. Nah, jadi mereka benar-benar mengalami penyiksaan sekarang ini, ya. Bahkan di hari pertama tanggal 7 Oktober itu tiba-tiba airport internasional di Tel Aviv yang bernama Ben Gurion itu tiba-tiba ramai sekali warga Israel yang mau kabur, ya kan, meninggalkan negara Israel. Padahal negara ini kan negara harapan masa depan mereka, kan, gitu. Dan sekarang konon kabarnya sudah tidak kurang dari 500.000 warga Israel meninggalkan wilayah tempat tinggal mereka. Mereka balik ke negeri asal mereka. Ada yang balik ke Amerika, ada yang ke Amerika Latin, ada yang ke Eropa, ya kan, macam-macam. Jadi mereka mengalami siksaan dari Allah. Janji Allah pertama sudah terpenuhi. Kemudian janji Allah kedua menghinakan mereka. Allah menghinakan mereka. Ya, sekarang hina sekali mereka. Coba lihat, ya, di antara yang sekarang bikin Israel ini kacau balau adalah keluarga-keluarga